seberapa efektif seruan-seruan yang selama ini kita buat, lalu apa langkah selanjutnya terkait juga dengan itu. Kenapa intoleransi terus ada? Adakah oknum-oknum tertentu yang memang bermain di balik semua itu? Tentang efektivitas seruan kita, kami mengambil sikap saat ini adalah seruan itu kita gemakan bersama-sama. Moga-moga kebersamaan ini kemudian lebih lantang bergema untuk pihak-pihak yang memang kita tuju, sebagaimana sudah tadi saya bacakan. Efektivitas itu memang kemudian bisa diukur. Tadi abangku yang biasa saya panggil Gus Rumadi, sahabat lama sejak 25 tahun yang lalu, melihat betapa sebetulnya eskalasi itu pada tahap tertentu turun, tapi kemudian booming kembali. Maka pasti itu ada alasan-alasan yang kami lihat. Pertama-tama adalah terjadinya peristiwa intoleransi itu pertama-tama karena kurangnya komunikasi di tingkat akar rumput. Dalam kunjungan saya 6 bulan terakhir ke 12 keuskupan dari Februari sampai minggu kemarin terakhir di Makassar, ini yang terus ditemukan, komunikasi antara semua pihak di sana. Saya tidak pernah setuju ketika orang mengatakan kerukunan hanya di tingkat elit. Tidak, justru di akar rumput itu sangat bagus di banyak tempat. Tetapi ketika ada komunikasi-komunikasi yang provokatif dari oknum tertentu karena motif-motif politisasi agama atau agama yang dipolitisasikan, dan kemudian di sana terjadi letupan-letupan intoleransi itu. Dan itu yang membuat kenapa intoleransi ini terus ada. Saya pribadi mengatakan selama pelayanan cukup lama, belasan tahun di hubungan antara agama dan kepercayaan, entah itu di tingkat daerah Jawa Tengah dan Jogja, dan sekarang ini berkeliling ke seluruh keuskupan, 38 keuskupan di Indonesia. Kurang lebih benang merah itu yang kita temukan, komunikasi. Ketika komunikasi berjalan baik, lalu setiap hambatan itu bisa diatasi juga dengan baik. Yang kedua, kenapa kemudian ini terjadi dan apa yang harus kita buat? Dari perspektif hubungan antar agama yang kami coba bangun selama ini, kami mempedulikan aspek-aspek pemberdayaan dan kesejahteraan yang kerap kali justru menjadi alasan mengapa intoleransi terjadi. Orang bukan hanya soal beda pendapat, tapi juga beda pendapatan. Itu mempengaruhi kemudian paradigma cara berpikir, lalu mudah terprovokasi untuk itu. Dan karena itu lalu kami menyerukan, mari kita tokoh-tokoh agama juga mengajak umat itu menyadari betapa kita semua bersaudara. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita bicarakan dari hati ke hati, bukan musyawarah mufakat kamu harus ikut apa yang kami mau, tetapi musyawarah mufakat yang sungguh-sungguh sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan kemudian buahnya di sila kelima, basicnya ada di sila kedua dan ketiga, kemanusiaan dan kerukunan, persatuan, tapi akar spiritualnya ada di sila pertama. Asal itu dihayati dengan baik, di banyak tempat, seberat apapun persoalan itu, ternyata bisa kita selesaikan. Yang terakhir, peran pemerintah daerah itu sangat penting. Bulan Juni yang lalu dalam kunjungan ke Surabaya, ada satu gereja Katolik yang semua perangkat hukum itu sudah beres, IMB dan semuanya beres. Hanya karena ada 1-2 oknum yang
masih keberatan lalu eksekusi untuk pembuatan rumah ibadah itu tidak segera terlaksana. Dan di Surabaya itu ada keputusan melalui legislatif, siapapun yang menolak, menghambat untuk urusan-urusan ibadah, entah itu berdoa, entah itu membangun rumah ibadah, itu tindakan kriminal yang harus diberi sikap yang tegas. Ketika pemerintah daerah hadir, sinergi dengan FKUB setempat baik, lalu semuanya berjalan baik. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Pak, masih ada yang mau menambahkan? Saya dari Ibu Rini ya. Rini itu saya ingin menambahkan bahwa apa yang harus dilakukan. Memang yang pengalaman saya di berbagai organisasi agama yang dilakukan itu adalah membangun culture of service. Jadi membangun culture of service itu sangat penting sekali, budaya melayani. Nah, kami melibatkan anak-anak, artinya pemuda lintas agama ini untuk bekerja sama di dalam satu proyek sosial, misalnya membersihkan sungai. Misalnya kita pernah lakukan juga di Palembang, di beberapa tempat itu secara bersama-sama di lintas agama, sehingga mereka punya kesempatan bekerja sama. Ini melibatkan anak-anak muda ya. Dengan jaringan seperti itu dibangun, jadi budaya melayani itu mereka merasakan kebersamaan itu. Itu penting sekali menurut saya. Jadi Indonesia ini harus membangun budaya melayani, membangun culture of service, dan hidup itu harus berarti untuk orang lain. Jadi itu ditekankan terus, tidak memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sampai mencederai atau baik secara fisik maupun secara verbal itu maka kita akan membuat hidup kita ini sia-sia, tidak membuat orang lain itu berbahagia, tidak membuat orang lain itu lebih baik. Nah, itu penting sekali. Kemudian mengenai dari yang Mbak Lintang ya tentu saja pemerintah tidak boleh tinggal diam. Artinya itu pemerintah harus bersama-sama dengan, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Tapi yang memang yang harus dilakukan kalau dia pemerintah, berarti dia harus memberikan kejelasan arah yang tegas ya. Tadi itu mengenai pendirian rumah ibadah itu sudah kadaluarsa yang dibuat peraturan menteri bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu sebetulnya kan landasan hukum juga tidak ada. Di dalam peraturan perundang-undangan kita kan tidak ada yang namanya peraturan bersama. Ya, itu oleh karena itu mendesak untuk segera direvisi dan tidak melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. FKUB boleh sebagai institusi tapi bukan masyarakat, individu masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan Romo Budi tadi kan ada individu 1-2 orang tidak setuju kok tidak terjadi. Jadi pemerintah tidak boleh melibatkan individu masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan dalam pendirian rumah ibadah. Ya, sehingga pemerintah harus menunjukkan kewenangannya. Jangan kewenangan yang ada pemerintah minta masyarakat. Ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu penting sekali. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Gus Romadi tadi perlu dipercepat kembali, karena di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sebetulnya sudah mau digulkan, tapi kok nggak jadi ditandatangani peraturan presiden untuk merevisi peraturan bersama yang tidak punya dasar hukum sesungguhnya. Demikian, terima kasih.
kasih. Menurut saya tidak ada faktor tunggal untuk sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini. Jarang sekali faktornya tunggal. Tadi disampaikan komunikasi, sering bertemu, adanya momen-momen kebersamaan, perjumpaan. Setuju. Aturan pemerintah, ketidakhadiran pemerintah, SKB 2 Menteri, setuju. Tapi mari juga jujur bahwa kadangkala masalah itu juga timbul dari tafsir keagamaan. Sehingga dalam konteks itulah peran tokoh-tokoh agama sangat diperlukan. Izinkan saya mengutip salah satu pidato yang sangat favorit dari Kiai Yahya Stakuf. Beliau menyatakan begini, bukan maksud saya untuk menyerukan agar orang-orang melepaskan ajaran agamanya. Saya sendiri orang beriman dan saya memilih iman saya ketimbang nyawa saya. Tapi dogma-dogma adalah interpretasi katanya. Ketika satu interpretasi gagal membawa kita pada kebaikan, mari kita jelajahi interpretasi-interpretasi yang lain. Jadi saya pikir ini adalah pesan yang sangat baik ya, yang harus kita serukan terus-menerus. Ini tokoh gunanya tanggung jawabnya dari para tokoh agama, sehingga saya tadi secara spesial menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan kepada Gus Rumi di sebelah saya, karena beliau pemilik umat mayoritas di Indonesia. Secara bercanda begitu, tapi itu benar. Ketika kita tadi Ibu juga menyampaikan menurut saya begini, apakah kita terlalu banyak beragama gitu? Tergantung dari tafsir agama yang kita miliki. Kalau tafsir agama kita adalah kelembutan dan kebaikan, semakin banyak kita melakukan itu, maka semakin baik dan semakin lembutlah seharusnya kita. Jadi jangan salahkan agamanya dan jangan salahkan praktek keberagamaannya. Mari salahkan tafsirnya yang mungkin kita harus berkaca pada seruan sekali lagi Kiai Yahya Stakuf tadi. Jadi saya kira itu tambahan dari saya agar kita juga jujur mengakui bahwa peran tafsir keagamaan juga berperan. Sehingga disitulah peran tokoh agama ini untuk mempromosikan ajaran agamanya yang yang lembut, yang toleran, yang menghargai kebinekaan. Karena tafsir itu sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU bahwa tafsir itu tergantung mungkin dari kesadaran kita. Jadi kita bisa menggali tafsir yang sesuai dengan tujuan kita untuk berkemajuan, untuk bersatu, untuk terhindar dari konflik. Saya kira itu. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Ya, sangat berterima kasih kepada kita sekalian. Berbicara soal komunikasi, saya rasa bahwa kita semua sudah terlalu banyak berkomunikasi. Hari ini saya mau tegaskan bahwa ketika kita berbicara komunikasi tanpa aksi yang nyata dari pusat sampai kepada daerah sampai kepada pelosok, apa yang kita harapkan tentunya pasti sia-sia. Berbicara komunikasi dalam lingkup kekristenan sudah banyak kami komunikasikan itu. Kasih tanpa batas, kasih tanpa diskriminasi, sudah kami laksanakan itu. Saya ingin kembali kepada sedikit sejarah. Ketika gempa tsunami di Aceh,
Pada waktu itu gereja Bala Keselamatan hadir di sana bukan sebagai gereja yang mengkristenkan, tapi gereja yang merasakan apa yang terjadi di Aceh. Kami diterima oleh saudara-saudara di Aceh dengan begitu penuh sukacita. Kami membangun rumah di Padang Pariaman, kami diterima dengan sukacita. Yang saya mau katakan, kenapa gereja Bala Keselamatan begitu diterima dengan sukacita pada waktu itu? Karena komunikasi itu tidak berbicara soal agama. Komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi rasa, satu rasa. Kalau orang Ambon bilang ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Kamu sakit, saya sakit. Itulah yang membuat kami diterima. Saya bilang bahwa komunikasi ini penting, tapi kalau komunikasi tanpa aksi nyata dari pusat sampai kepada daerah dan sampai kepada pelosok dengan tafsir yang benar, pasti semua menjadi benar. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah dan seluruh tokoh agama, marilah kita membangun komunikasi itu jangan hanya sebatas komunikasi lintas atas, tapi komunikasi itu juga harus sampai kepada pelosok. Membangun komunikasi lintas pundak itu gampang, tapi membangun komunikasi lintas lengan itu susah. Cara berpikir orang yang di pundak sini dengan cara berpikir yang di lengan sini berbeda. Itu yang saya mau bilang. Komunikasi itu penting, tapi kalau tanpa aksi itu juga sangat tidak efektif. Demikian.